Enggak, Anda bisa sebut apa enggak? Siapa orang yang bertanggung jawab? Enggak, jangan iya. Anda bisa sebut enggak siapa yang orang bertanggung jawab? Enggak bisa jawab, enggak bisa. Kalau bisa, bisa. Ganjar ngamuk, rela mati dalam pertempuran. Ini sudah tempur, jadi kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam pertempuran ini. Ganjar Pranowo, siapa yang tak kenal dengan sosok ini? Gubernur Jawa Tengah dengan ciri khas rambut putihnya ini tak jarang menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Selain terkenal karena kerap mendapat banyak penghargaan, pria kelahiran 28 Oktober 1968 silam ini ternyata adalah sosok yang berani dan sangat tegas. Dirinya bahkan diketahui tak pernah takut berhadapan dengan siapapun demi menunjukkan bagian-bagian mana yang keliru dan harus dibenahi. Mari kita simak beberapa momen ketegasan Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar ngamuk pergoki pungli di jembatan timbang. Masih ingatkah ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah-marah saat melakukan sidak dan memergoki staf jembatan timbang di Subah Batang kedapatan melakukan pungli? Awalnya Ganjar membuntuti seorang kernet truk yang berjalan menuju kantor sambil menggenggam uang. Dan ternyata uang itu diletakkannya di meja petugas, namun tidak meminta bukti struk dan bermaksud nyelonong pergi. Siapa itu? Buat siapa itu? Buat siapa? Itu buat siapa? Ganjar meradang lalu memerintahkan agar semua laci dibuka. Betapa kagetnya Ganjar ketika ia membuka salah satu laci dan melihat 2 amplop berisi uang. Tanya aku salah tuh bener ini. Buka itu semua laci. Laci semua buka. Apa kayak gini nih? Hai, apa ini? Buka semua laci. Ternyata hal itu sudah seperti budaya, padahal denda sudah diatur oleh Perda, tergantung muatannya. Salah satu oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift memperoleh jatah berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai Rp250.000. Birokrasi yang baik tentu saja menghindari pungli, sebab pungli bukan saja merupakan tindakan yang menyeleweng, tapi juga merugikan bagi rakyat. Itu sebabnya di sana Ganjar naik pitam. Dia memberi isyarat tegas, say no to pungli. Biasa kayak gini. Saya ngaku aja, ngaku aja. Ya, saya udah sampai ngaku aku seneng. Saya nggak sampai ngaku. Gimana tuh, Bro? Tidak dikumpulkan apa, dia banting loro ini mau kok. Tidak nganti stroke apa, dia ini terus naik kok, Mas. Ojo ngaku sih, Mas. Tidak, sampai jujur apa ambil aku saiki. Ganjar marahi petugas yang tanyakan honor. Gubernur Ganjar marah saat rapat bersama sejumlah pejabat dan pelaksana penegakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan di Jawa Tengah. Saat rapat, Gubernur Ganjar mendengar ada sejumlah pihak yang mempertanyakan honor petugas. Operasinya apakah harus pakai duit atau tidak pakai duit? Saya khawatir dalam kondisi kedaruratan orang masih bicara honor. Meskipun kita tidak mengabaikan soal itu ya. Tapi nek nyambut gawe ning ngenteni honor digiyepuk ae wong. Ganjar geram, rapat pun berubah menjadi tegang. Tak main-main, orang nomor 1 di Jawa Tengah ini kemudian siap mengucurkan dana pribadinya untuk membantu. Karena ini butuh sensitivitas kita sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan harus mengabdikan. Kalau hari ini nanti tidak ada duitnya, berapa butuh duitnya sing bayari gubernur? Pakai duit pribadinya. Baginya, jangan pernah meragukan komitmen yang telah dibuat. Dirinya bahkan mengibaratkan bahwa sebagai pelayan masyarakat harus rela mati dalam sebuah pertempuran atau peperangan. Jangan pernah meragukan, ini sudah tempur, jadi kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam pertempuran ini. Ganjar marah jalan macet, tidak ada petugas jaga.
Gubernur Ganjar marah-marah ketika melihat kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Sayung arah Semarang tahun 2015 silam. Pasalnya, kemacetan sudah mengular panjang, tapi tidak terlihat satupun petugas yang turun mengatur jalan. Ganjar yang ikut terjebak kemacetan meminta mobil patwal yang mengawalnya untuk kontraflow atau melawan arus. Saat tiba di ujung kemacetan, ternyata ada rop yang menggenangi sebagian ruas jalan. Kendaraan pun harus bergantian melintas. Ganjar pun turun dari mobil dinasnya, kemudian berdiri di bahu jalan sambil mengatur arus lalu lintas dan menelpon seseorang untuk segera menurunkan petugas dan menjaga lokasi tersebut dalam waktu 24 jam. Halo, Pak, petugas belum ditaruh ya Pak? Enggak ada Pak, sekarang saya ada di sini, di depan Politron, di batas wilayah. Macetnya ada di situ. Kalau hari ini ditaruh petugas di sini, maka itu bisa ditarik. Kalau ini petugasnya enggak ada, Pak, dikirim sekarang Pak. Sekarang, ini kalau enggak ada. Enggak ada. Pasang di sini 24 jam. Pasang 24 jam, pasang CCTV di sini agar bisa keluar. Kalau enggak bisa Pak, ini macetnya panjang. Tak hanya itu, ia juga menghampiri salah satu warga yang ada di lokasi tersebut. Kepada warga itu, Gubernur meminta agar melaporkan kepadanya apabila ada kemacetan akibat rop dan tidak ada petugas yang jaga. Ini langsung dilapor, nanti nek rasa ben aku sing mudhun, nggih. Iya, langsung di WA sini ya. Ganjar marah, namanya dicatut untuk urus perizinan. Ganjar marah ketika mengetahui namanya dimanfaatkan oknum biro jasa sekaligus lembaga swadaya masyarakat untuk mencari kemudahan dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat itu, Ganjar menemukan adanya 2 orang yang mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan. Ayah satu anak ini kemudian meminta salah satu pegawai untuk menelpon call center pusat perizinan. Ternyata persoalan ada pada pengajuan perusahaan terkait kepengurusan yang belum lengkap. Belum apa sudah? Pasti belum. Belum rasa izin. Masalah diskresi 2 hal. Aturannya bertentangan atau belum ada. Iya. Masalah semakin pelik ketika dirinya mengetahui bahwa 2 oknum tersebut mencatut nama Ganjar untuk mendapatkan pelayanan yang berbeda. Bahkan mereka mengaku sebagai LSM, juga wartawan. Setelah menginterogasi keduanya, Ganjar kemudian menginstruksikan kepada seluruh pegawai bahwa dirinya tak pernah mengirim orang untuk mengurus izin. Sering merasa pokoknya kalau ada nama Bapak Gubernur tidak. Tak telepon Irianto. Namun nggak jenengku kan angin. Lo ini lo, wong ini lo Mas. Gini Mas. Saya besok kan ngurus ICW. Wes pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama saya. Kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Kemarin perintah langsung dari Gubernur. Sidak BKD Jawa Tengah, Ganjar marah tak dapat data CPNS. Ganjar Pranowo marah besar kepada beberapa pegawai dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemprov Jawa Tengah karena mengetahui bahwa tidak ada ruang pemantauan pelaksanaan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2013 di kantor BKD Jawa Tengah. Yang ada itu yang sudah bersani Pak dari BPKP Pak. Enggak ada urusan, ini gubernurnya yang minta Pak. Ya aku ditunjukkan saja sekarang. Padahal Ganjar sudah meminta untuk menggunakan salah satu ruangan sebagai ruang penerimaan pengaduan CPNS. Namun, hingga sidak, Ganjar tidak melihat adanya ruangan des pengaduan seperti yang diharapkan oleh Ganjar. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini coba dihubungkan dengan saya. Pak, baru berjalan dari Solo Pak. Enggak penting, pokoknya dihubungkan dengan saya sekarang. Suasana kalang kabut begitu kental terlihat. Seorang staf berusaha untuk meminta maaf. Ganjar juga sempat berbicara beberapa saat
dengan salah seorang pegawai BKD yang ditelepon oleh Kepala BKD Jawa Tengah, Suko Mardiono, namun terlihat tidak puas dengan pembicaraan tersebut. Enggak, saya mau tanya, kalau saya minta rekap siapa yang melaporkan, siapa yang tahu? Enggak, Anda bisa sebut apa enggak? Enggak, Anda bisa sebut apa enggak? Siapa orang yang bertanggung jawab? Enggak, jangan iya. Anda bisa sebut enggak siapa yang orang bertanggung jawab? Enggak bisa jawab, enggak bisa. Kalau bisa, bisa. Itu tadi 5 momen ketegasan Gubernur Ganjar yang beredar di media. Dapat kita katakan, gubernur yang memiliki jutaan pengikut di sosial media ini memang sosok fenomenal dan banyak menghiasi pemberitaan di masyarakat. Karena sikap kepemimpinannya, tak jarang Ganjar kerap digadang-gadang pantas menjadi capres dan menggantikan Joko Widodo memimpin Indonesia pada 2024. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun.